Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalawatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu dosen semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan sharing tentang mengapa, why, ya. Kenapa banyak yang tidak lolos D4 dan tidak bisa lanjut ke D5 Cerdos gelombang 2 tahun 2020 ini. Jadi mulai kemarin saya lihat di grup info Cerdos, ya, ada sekitar 10 grup info Cerdos itu rame mulai kemarin pagi, ya, karena memang sudah dijadwalkan tanggal 15 September itu akan ada pengumuman untuk lolos D4 dan lanjut D5. Jadi mulai kemarin pagi sampai malam, sampai petang, sampai jam 12 malam itu masih ramai, masih saling menunggu keputusan dan pengumuman. Ternyata yang ditunggu-tunggu sampai malam larut itu belum ada. Baru tadi pagi itu sudah muncul pengumuman. Dan segera, ya, saya juga memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada di grup, ya. Di grup saya berikan juga ini, saya sampaikan di sini dengan video agar lebih jelas dan lebih gamblang, ya. Jadi kenapa banyak yang tidak lolos D4 dan tidak bisa lanjut ke D5, ya, untuk penulisan deskripsi diri. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita ikuti bersama. Oke, jadi sudah mafhum, ya, sudah yang sering kita pahami bersama, juga sudah saya sampaikan di video-video, ya, juga di grup sebelumnya, bahwa syarat lolos di 4 dan lanjut di 5 adalah NPS itu lebih besar dari 4,5 dan NGB ini lebih besar dari 4,0. Selain itu juga, ya, ada beberapa komponen, ya, seperti kurikulum vitae, kemudian foto, data, itu juga harus valid, ya, itu untuk lolos ke D5. Ya, di video sebelum ini sudah saya bahas panjang lebar tentang ini. Kemudian, ya, di pengumuman pada pagi ini banyak sekali yang sebetulnya sudah memenuhi syarat lolos ini, tapi hasilnya tidak lolos, ya. Contoh umpamanya di sini NPS ini lebih besar dari 4,5. Banyak yang NPS-nya lebih dari 5 sekian tapi tidak lolos, ya. Kemudian NGB ini sudah jelas di buku panduan, juga sudah jelas lebih besar dari 4,0. Ini pun tidak lolos. Nah, di situ ditulis tidak lulus. Terus apa syarat, ya, komponen-komponen yang digunakan oleh dikti dalam hal ini untuk menilai kelolosan D4 dan lanjut D5? Jadi mari kita pahami bersama, ya, ini yang ada di buku panduan, ya. Jadi perhitungan dan batas kelulusan penilaian persepsional, ya. Ini ada di buku panduan, silakan bisa dicek masing-masing, ya. Dicek masing-masing bisa. Nilai persepsional atau NPS rata-rata skor ke 10 penilai yang dihitung dengan ini, ya, NPS ini semuanya dibagi 4, ya. Dan ini untuk kelulusannya skor setiap komponen, jadi ada komponen, ya. Ada pedagogik, ada kompetensi dan seterusnya, itu komponennya lebih besar dari 4,0. Kemudian ini keseluruhan 4,5, ini sudah lolos semua, ya, dan di situ lulus, ya, tulisannya lulus, ya. Oke, ya. Kemudian untuk NGB, nilai gabungan dari NAP, NKP, NPS, NPI, NPA, ini semuanya, dan ini sudah teman-teman sudah berjibaku, sudah berusaha sangat keras, ya, untuk memenuhi nilai-nilai ini. Nilai jabatan akademik sudah, nilai golongan sudah, persepsional sudah, bahasa Inggris, TPA ini juga sudah. Bahkan ada yang sampai keluar Jawa, ya, kemarin ini karena di Agustus ini
apa offline ya, tidak daring. Kemarin itu ada yang harus keluar Jawa untuk mengikuti tes bahasa Inggris ini loh. Luar biasa perjuangannya. Saya sangat salut sekali. Kemudian kriteria lulus NGB ini jika lebih besar dari 4,00. Artinya kalau sudah ini 4,01 saja sudah lulus. 4,05 lulus, 4,1 lulus, 4,2 lulus, 4,3 lulus gitu loh. Ya. Calon DS yang masuk pada data D4 dan lulus NGB maka akan masuk ke data D5 dan diperbolehkan menyusun deskripsi diri. Ini harusnya kalau sudah NPS lulus, NGB lulus, ya ini harusnya ya lulus D4 dan lanjut ke D5. Tapi kenyataannya banyak yang tidak lolos walaupun NPS dan NGB-nya ini sudah memenuhi syarat. Ya, saya terutama yang saya lihat adalah NPS ya. NPS ini rata-rata lulus. Ya, dia 5, sekian. NGB-nya ini loh. Ya, harusnya kalau memang itu secara sistem ya, ini mohon izin saya mohon maaf juga. Ya, kalau memang secara sistem, kalau memang di situ komponennya sudah memenuhi untuk lulus NGB, tolong ditulis lulus gitu loh. Jangan ditulis tidak lulus, ya. Jadi umpamanya nih contoh, ya, ini tidak saya sertakan screenshotnya ya. Jadi jadi NGB lebih besar, NGB-nya itu 4,5. Tapi ditulis di situ tidak lulus. Ya ini kan menyalahi aturan yang di sini, harusnya tetap ditulis lulus gitu loh. Jadi NPS-nya lulus, NGB-nya lulus. Ya jangan ditulis tidak lulus, nanti ambigu dengan buku panduan yang sudah ada. Juga ambigu dengan pemahaman yang sudah difahami oleh kita bersama gitu loh. Ya. Kemudian kalau memang alasannya adalah kuota, di bawahnya itu ditulis gitu loh. Jadi tidak lolos ke D4 karena Anda tidak masuk dalam kuota begitu. Jadi ditulis di atas NPS lulus, NGB lulus, tapi di bawah mohon maaf Anda tidak lolos D4 dan tidak dapat melanjutkan ke D5 karena Anda tidak masuk ke dalam kuota gitu loh. Harusnya begitu. Kalau ditulis di atas ya NPS lulus, di bawah NGB ditulis tidak lulus, padahal lebih besar dari 4,0. Nanti kan ini kita ini ambigu nanti gitu loh ya. Mohon ya mungkin dicermati, mungkin ada yang menonton video ini, bagi siapapun Bapak Ibu stakeholder ya, pemegang kebijakan ya, minta tolong mohon izin ini ya. Ini kita saling sharing, kita saling terbuka, bukan mau apa ya. Jadi kita biar sama-sama paham begitu. Nah, kemudian kelolosan calon DIS D4 ke D5. Ini sudah jelas kan ya. Jadi calon DIS tahap D4 lulus ke D5. Ini 1 lulus NPS dan 2 lulus NGB. Ya. Saya pun tidak mempermasalahkan ya. Kemarin itu sudah ada edaran ya, surat yang dari untuk gelombang 2 ini ya. Coba saya bukakan revisi jadwal ini ya. Nah, tidak masalah adanya ini sudah terima kasih, sudah merupakan antisipasi ya dari Dikti dalam hal ini ya, untuk tim Serdas ya. Jadi memang untuk gelombang 2 ini nantinya karena kuota maka dilakukan perenggingan ya.
Ini saya juga no problem tentang itu ya. Jadi artinya ya, kalaupun memang alasannya adalah karena kuota, insya Allah kita legowo semua, tidak masalah. Cuma minta tolong di pengumuman itu, di pengumuman di sister itu, kalau memang NPS-nya itu lulus, ditulis lulus. NPS lebih besar maunya dari 4,5 ya tulis lulus. Kalau NGB lebih besar dari 4,0 ya mohon ditulis lulus. Nanti di bawahnya saja ditulis bahwa mohon maaf Anda tidak lolos di 4 dan tidak bisa melanjutkan ke D5 karena Anda tidak masuk ke dalam kuota Sirbus gelombang 2 tahun 2020. Anda akan bisa mengikuti pada periode berikutnya, begitu saya kira ya. Walaupun ini hanya masalah narasi saja, minta tolong kebijakannya ya untuk bisa ditulis seperti itu. Oke, lanjut. Apakah memang ada syarat tambahan ya berhubungan dengan kuota anggaran gitu ya? Memang di surat yang gelombang 2, edaran gelombang 2 itu memang disebutkan ya bahwasanya ada tulisan ya, ada tulisan bahwa nanti akan dilakukan untuk perrankingan. Oke, no problem ya. Terus di sini urutan prioritas peserta ini berdasarkan ini ya. Jabatan akademik dulu dari mulai lektor kepala ini ya. Kemudian pendidikan terakhir doktor, magister, kemudian pangkat, masa kerja, urutan dosen dan seterusnya ya. Cuma ini ya mohon izin, mohon maaf ya, mohon izin, mohon maaf kalau memang ini diberlakukan ya. Kita semua ini kan tidak tahu anggarannya itu berapa ya, artinya kuotanya itu loh, kuota anggarannya itu berapa sisanya ya. Kita semua tahu sesuai yang sudah disampaikan oleh tim Sirbus nasional bahwa kuota anggaran untuk tahun 2020 ini adalah 10.000 ya, 10.000 dosen yang akan tersertifikasi di tahun 2020 ini ya. Kemarin sudah ada gelombang 1, terus sisanya ini berapa kan kita tidak tahu ya. Tidak ada yang menyebutkan sisanya berapa, walaupun memang sudah beredar kabar bahwa kuotanya sekitar 500 sisanya ya. Tapi secara resmi, pengumuman resmi itu saya sendiri pun tidak mendapatkan itu ya. Nah, terus alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau perrankingan ini dilakukan sebelum masuk D4, saya kira begitu. Jadi artinya perrankingan ini dilakukan sebelum masuk ke data D4 ya. Jadi sebelum data D3 itu, sebelum penetapan data D3 itu sudah dilakukan semuanya. Dan ini memang saya screenshot ini adalah dari D3 gitu loh. Jadi ini masih calon DYS ya, untuk penentuan D3 seperti itu. Kita lihat di sini ya. Q1, nah ini ya, jadi ini sudah jelas, ini dilakukan ini pemrosesan calon DYS ya. Ini juga masuk di sini ya. Ini bahwasanya ini calon DYS untuk masing-masing ini sebelum ini. Jadi untuk penetapan data D3 ini ya. Jadi mulai akademik terakhir, pendidikan terakhir, pangkat ini untuk penetapan data D3. Jadi bukan untuk penetapan data lolos D4 dan lanjut ke D5 begitu loh. Nah, ini masih D3. Kalau yang D5, D4 sudah di sini gitu loh.
ya. Jadi apa namanya, tidak masalah kok seumpama memang tidak masuk kuota. Saya kira dosen-dosen ini juga memaklumi, apalagi memang kondisinya sekarang seperti ini, tidak masalah saya kira ya. Ini sudah jelas-jelas bahwa persyaratan ini itu untuk penetapan data D3. Data D3 ini digunakan sebelum masuk data 4 ya, data D4, jadi sebelum ada token mahasiswa dan sebagainya ya. Jadi harusnya memang karena kuota tinggal sedikit umpamanya, maka dilakukan perankingan begitu ya. Jadi bukan sudah D4 baru di ranking ini sekarang ini gitu loh ya. Mohon izin lah ini, mohon izin ya ini ya, kita sharing bersama. Mungkin ada pemahaman lain, ada yang ingin disampaikan, silahkan bisa di kolom komentar, atau Anda buat video juga, taruh linknya di kolom komentar, monggo ya. Artinya ini kita saling sharing. Ini juga berdasarkan buku panduan yang sudah ada, yang memang belum direvisi, yaitu buku panduan tahun 2019 untuk penyelenggaraan sertifikat pendidik atau sertifikasi dosen. Oke ya. Oke, baiklah, kita lanjut ya. Itu nanti mohon di introspeksi masing-masing. Semuanya kita introspeksi, para penyelenggara juga, kita semua dosen juga, manajemen perguruan tinggi juga, kita semuanya saling introspeksi diri. Nah, kemudian pembaruan sistem Cerdos ini sejak 2017 ya. Ini saya dalam rangka untuk menyemangati ya. Jadi saya berikan semangat kepada Bapak Ibu dosen ya, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Ini dalam rangka menyemangati, bisa dicek ini ya, untuk peserta ini dosen berstatus ya tugas belajar S3 dalam negeri luar negeri bisa ikut Cerdos ya. Ini pembaruan sejak 2017. Sebelum 2017 itu tidak bisa ya, tidak bisa, jadi harus aktif ya. Kemudian di S yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti Cerdos pada periode berikutnya setelah menjalani masa pembinaan ya. Jadi umpamanya tidak lulus itu tidak bisa istilahnya bisa mengikuti Cerdos berikutnya. Jadi bukan terus putus enggak, tapi setelah menjalani masa pembinaan. Masa pembinaan itu berapa? Masa pembinaan itu setahun ya, setahun ya, 365 hari. Ini masa pembinaan atau masa perenungan bagi dosen ya. Kalau saya sih ini alhamdulillah, artinya alhamdulillah tuh gini, perankingannya itu ya, ini di luar yang kita bahas tadi loh ya, ini sudah di luar yang kita bahas tadi. Perankingannya ini dilakukan sekarang di D4 gitu loh. Jadi artinya Anda yang tidak lulus D4 ini nanti bisa langsung ikut di gelombang 1 tahun 2021 gitu loh. Ini keberuntungannya Anda ini ya. Ini jadi masa pembinaan itu ini sekurang-kurangnya 1 tahun kalender, yaitu 365 hari sejak tanggal yudisium. Ya, kalau umpamanya sampean sekarang ini masuk D5, terus nanti ada perankingan di situ dan ternyata Anda tidak lulus, satu, ini sakitnya tuh di sini lebih menusuk ya. Sakitnya tuh di sini lebih menusuk. Sudah nggarap deskripsi diri dan sebagainya, tidak lulus ya. Ini, dan tidak lulusnya itu karena perankingan kan. Waduh, sangat ini sekali gitu loh. Dan kita tidak tahu tidak lulusnya itu karena perankingan atau bukan, kan kita nggak tahu. Jadi alhamdulillah perankingannya itu sekarang ya, di D4 ini. Sehingga kalau Anda tidak lulus sekarang ini, maka nanti Anda bisa ikut di gelombang 1 2020. Kalau seumpama Anda lolos D5, kemudian nanti tidak lulus, nanti Anda tidak bisa ikut di gelombang 1 2021, tidak bisa ikut. Anda bisa ikutnya lagi tahun depannya lagi, tahun 2022 gitu loh. Ya, ini saya sebagai penyemangat loh ya. Saya memberikan semangat kepada Bapak Ibu dosen dimanapun berada yang tidak lolos D4 sekarang ini
Ya, jadi alhamdulillah ya, karena rankingannya sekarang, sehingga Anda punya waktu, cukup waktu untuk mempersiapkan semuanya. Anda nanti akan ikut di gelombang 1 tahun 2021. Itu biasanya kalau tidak bulan April, bulan Mei. Anda siapkan sebaik mungkin ya. Itu. Jadi ini alhamdulillah ya. Nanti seumpama ini, mohon maaf loh, seumpama Anda lolos di 5 ini, terus nanti di perrankingan ya. Ya, nanti Anda tidak lolos di 5. Kalau tidak lolos di 5, jadi nggak bisa ikut gelombang 1 2021, nggak bisa. Anda harus ikut lagi di periode berikutnya setelah masa pembinaan atau masa perundangan ini setahun. Jadi ya berarti kira-kira nanti ikut di tahun 2022. Nah, ini ya, jadi semangat ya. Artinya semua itu ada hikmahnya pasti ya, ada hikmahnya, tetap semangat. Nah, ini pembaruan sejak 2017. Portofolio juga ini ya. Ini untuk yang substitusi AA bisa asitenalis 20 tahun atau lektor kepala. Nah, ini terus bagi yang berstatus tugas belajar tidak diperlukan penilaian persepsional, langsung diakui 4,0. Instrumen 2018 dilakukan revisi instrumen penilaian profesional. Jadi ada instrumen penilaian persepsional itu yang diisi kemarin itu, ada revisi. Kemudian aplikasi, ini sejak 2019 pakai aplikasi Sister ya. Jadi yang sudah Anda sering pakai itu di Sister itu mulai tahun 2019. Kalau sebelumnya itu masih tersentral di sister.dikti.go.id. Bukan Sister, Serdos ya, serdos.dikti.go.id, serdos.dikti.go.id. Nah, sebelumnya di situ. Nah, semuanya tersentral satu Indonesia. Ya, itu. Sekarang tidak ada webnya sudah. Nah, sekarang pakai aplikasi sistem masing-masing. Seperti itu. Jadi ini ya, ini saya sampaikan sekali lagi, beruntung. Beruntung, alhamdulillah semua ada hikmahnya. Bagi yang belum lolos D4 dan lanjut D5 Serdos periode ini gelombang 2 2020 ini, alhamdulillah Anda masih punya waktu, berkesempatan untuk menyiapkan diri, tetap semangat, nanti bisa Anda insya Allah akan ikut lagi di gelombang 1 tahun 2021. Siapkan sebaik mungkin. Jadi ambil hikmah dalam tiap kejadian ini, alhamdulillah. Siapkan sebaik mungkin untuk periode berikutnya. Jadi analisa yang sudah terjadi. Jadi yang kurang-kurang apa saja? Oh, saya penilaian persepsionalnya kurang. Oh, saya bahasa Inggrisnya kurang. Oh, saya PPA-nya kurang. Ya silakan ditambah. Ya. Atau ada juga tadi yang nyampaikan, oh saya mau semangat untuk lektorkan. Ya wis, semangat, silakan dikerjakan. Jadi tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Karena kesehatan ini sangat penting, apalagi di kondisi seperti ini, pandemi seperti ini. Jaga kesehatan, jaga imun, ya. Kalau Anda loyo, Anda sedih, waktu nanti penyakit datang, ya. Jadi harus semangat, malah bisa-bisa tidak bisa ikut gelombang 1 2021 nanti, ya. Makanya jaga kesehatan, ya. Jadi ini Masya Allah ya, ini hasil dari saya melihat berbagai diskusi yang ada di grup itu, Masya Allah luar biasa. Saudara-saudaraku yang belum berkesempatan lanjut, itu banyak sekali yang lapang dada, tepos lirok, besaran hati Anda semuanya ya, sudah sangat menerima hasilnya, alhamdulillah. Tetap semangat. Secara nilai memang harusnya lanjut ya, secara nilai Anda memang harusnya lanjut, cuma memang mungkin karena kuota ya, kita menyadari bersama. Makanya video saya ini nanti jangan dipotong-potong, harus dari awal sampai akhir. Kalau dipotong-potong nanti kesannya cuma nuntut toh ya. Jadi di belakang ini ada semangatnya juga gitu loh ya. Jadi cuman memang mungkin karena kuota, sehingga harus bersabar dan waktu untuk lebih mempersiapkan dengan matang di gelombang 1 tahun 2021. Nanti insya Allah Anda semua nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan insya Allah nanti Anda yang belum lolos ini berkesempatan di tahun berikutnya, insya Allah Anda akan lulus Serdos di tahun berikutnya di gelombang 1 tahun 2021. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah semua ada hikmahnya. Dengan kebersamaan dan silaturahim ya, kita semua dosen se-Indonesia kita saling silaturahim ya. Di grup itu ada 10 grup info Serdos, grup WA full rata-rata, juga ada channel Telegram ya sekitar 2 sekian K itu ya. Insya Allah ada hikmahnya, kita silaturahim, kita saling menyemangati
sesama. Ini luar biasa. Ya, tidak saling kenal, tidak saling ketemu, tapi kita saling mendoakan, kita saling menyemangati. Ini hal yang luar biasa. Luar biasa, ini hal yang indah. Hal yang indah, dan ini terjadi di Indonesia kita tercinta. Tetap semangat ya. Insya Allah akan jadi lebih mudah dan semangat bersama, saling bahu membahu, saling sharing di sana. Untuk yang lolos ke D5 ya, bagi Bapak Ibu dosen, alhamdulillah. Bagi yang lolos ke D5, kami sampaikan selamat ya, selamat dan semangat ya. Selamat, Anda sudah masuk ke tahap berikutnya. Tinggal satu tahap lagi, yaitu Anda penulisan deskripsi diri ya. Jadi kerjakan dengan baik ya. Silakan bisa dicek video-video saya yang sudah saya berikan ya. Jangan sia-siakan kesempatan ya. Karena Anda yang lolos ini sudah dari sekian ribu orang, Anda lolos ya. Jadi fahami betul karakternya tahap D5 itu seperti apa ya. Jadi silakan ikuti pendampingan. Insya Allah setelah ini saya buka lagi ya untuk batch 2 ini, insya Allah. Jadi silakan diikuti informasinya, baik mungkin nanti di deskripsi ini video ini atau di kolom komentar ini saya berikan, atau di grup juga ya. Jadi ikuti pendampingan. Kemarin alhamdulillah sudah terlaksana ya pendampingan untuk batch 1 ya. Batch 1, jadi nanti modelnya itu nanti yang pertama itu webinar. Kemarin tuh sudah hampir sampai ya kurang lebih 6 jam gitu ya. Kita bahas bersama di 5, tahap di 5. Kupas tuntas pokoknya. Ya, pokoknya kupas tuntas. Di tahap di 5 itu seperti apa ya. Termasuk penulisan deskripsi diri itu seperti apa ya. Jadi kita bahas semua, dan memang itu tidak saya share di YouTube karena ya untuk apa istilahnya menanggulangi asumsi-asumsi ya, karena di sana kita bebas ya, bebas ngomong apapun ya. Dan juga tentunya Bapak Ibu dosen itu lebih aktif, banyak yang bertanya nih dan tidak malu-malu ya. Itu semuanya di sana ya, dan memang tidak kita upload di YouTube ya. Jadi silahkan bisa ikut. Jadi nanti modelnya itu webinar ya. Itu ya sesuai kesepakatan. Kalau kemarin ya, ini mungkin rekor ya webinarnya hampir 6 ya, kurang lebih 6 jam lah. 6 jam. Jadi mulai jam 9 pagi, terus rehat jam 12 itu rehat sejam, jam 1 mulai lagi sampai jam 4 sore. Ya, seperti seminar asli seperti itu. Tapi itu juga nanti apa istilahnya kesepakatan bersama ya. Itu webinarnya untuk memahami itu. Terus nanti kami berikan untuk review ya, review deskripsi, pendampingan dan sebagainya. Silakan ikuti pendampingan, monggo yang bersedia bisa ikut, bisa sharing bersama kami secara langsung. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan bisa di-share ke rekan Anda video ini jika memang bermanfaat. Bagi yang bersedih ya silahkan bersedih, tidak apa-apa, memang namanya manusia itu ya sedih, tapi jangan larut dalam kesedihan, segera berbahagia. Bagi yang kurang semangat, loyo, gak apa-apa, memang manusia itu ya loyo, kadang tidak semangat ya. Cuma jangan berlebihan, jangan berlarut. Setelah itu segera semangat lagi dan move on ya, untuk jangan loyo lagi ya, karena ke depan nih Anda semua masih sangat berkesempatan dan insya Allah nanti keberhasilan untuk Anda semua. Oke, terima kasih dari kami. Tetap semangat selalu untuk Anda semua. Tentunya doa terbaik dari kami untuk Anda semua. Semoga tetap dalam anugerah kesehatan dan juga keberkahan dalam menjalankan tiap aktivitas. Tetap semangat. Afumikum hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.